para sesepuh dan para tamu undangan, baik dari dalam maupun luar negeri yang saya hormati, pimpinan HKBP, Ibu Dr. Bonar Napitupulu dan jemaat Huria Kristen Batak Protestan yang saya cintai. Shalom. Horas. Kita bersyukur pada hari yang sangat bersejarah ini dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri perayaan jubileum ketiga atau 150 tahun Huria Kristen Batak Protestan yang kali ini dipusatkan di Jakarta. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas perayaan jubileum ketiga ini kepada segenap keluarga besar HKBP, baik yang hadir pada acara ini maupun yang berada di berbagai pelosok di seluruh tanah air dan mancanegara. Semoga di usianya yang sudah mencapai 1,5 abad, HKBP dapat lebih meningkatkan peran aktifnya dalam membimbing, membina, dan mengarahkan umatnya pada jalan Tuhan, seraya terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di negara kita. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sejarah mencatat sejak didirikan pada tanggal 7 Oktober 1861, peran, aktivitas dan perjuangan HKBP sebagai salah satu lembaga gereja dan komunitas Kristen Batak Protestan terbesar dan tertua di tanah air tidak saja memberikan sumbangsih bagi pengembangan kehidupan keagamaan di negeri kita, tetapi juga ikut menyuburkan gagasan kemasyarakatan yang berwawasan kemajuan, the ideas of progress. Di awal berdirinya, HKBP telah memperkenalkan nilai-nilai peradaban yang lebih maju melalui pendidikan baca tulis, tata cara hidup yang lebih higienis, serta pola bercocok tanam yang modern. Saya mengenal betul masyarakat Batak Protestan sebagai komunitas pekerja keras yang cerdas, religius, dan terbuka. Kelompok masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai religiusitas dan rasionalitas dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang harmonis. Masyarakat Batak Protestan banyak menghasilkan pejuang dan tokoh besar yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa kita, baik di awal perang kemerdekaan maupun di era pembangunan dewasa ini. Misalnya, kita mengenal Jenderal T.B. Simatupang, seorang pejuang yang gigih, tokoh intelektual dan pembaharu militer yang disegani, sekaligus tokoh gereja yang dihormati. T.B. Simatupang berjuang mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda dan dalam usia sangat muda menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Selepas purna tugas sebagai militer, beliau terjun ke pelayanan gereja. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, bahkan menjadi Ketua Dewan Gereja-Gereja sedunia. Kita juga mengenal Profesor Dr. Tudung Sultan Gunung Mulia Harahap, seorang tokoh pendidikan terkemuka di negeri kita. Beliau bersama Ki Hajar Dewantara memelopori pengembangan kurikulum pendidikan nasional yang berwawasan kebangsaan. Di masa jabatannya yang relatif singkat sebagai Menteri Pengajaran dari tahun 1945 hingga tahun 1946, beliau memimpin perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
di tengah berkecamuknya revolusi fisik. Pada saat itulah pena dan senapan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan masyarakat Batak Protestan demi tetap tegaknya negeri yang kita cintai. Kita juga mengenal Dr. A.M. Tambunan, Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan pertama di tahun 1968 hingga 1973. Dr. Tambunan dikenal sebagai sosok yang menggelorakan penerapan prinsip kebebasan beragama dan kesamaan hak. Beliau memberi jaminan kesamaan kesempatan bagi setiap warga negara tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, dan keturunan. Bagi kalangan TNI, tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Jenderal TNI Maraden Panggabean, salah seorang tokoh pejuang dan figur militer terkemuka di tanah air. Beliau pernah menjadi wakil Panglima Mandala yang memperjuangkan kembalinya Irian Barat, sekarang Papua, ke pangkuan Ibu Pertiwi, lalu mengemban amanah sebagai Panglima ABRI, dan akhirnya pada puncak karirnya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai luhur, kebaikan, keutamaan, kesempurnaan, dan kedamaian. Itulah sesungguhnya nilai-nilai dasar universal yang menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa yang unggul. Karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan yang harmonis. Kemajemukan bangsa kita sesungguhnya adalah sebuah kekuatan dan kekayaan yang harus kita syukuri. Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus senantiasa menyemai benih-benih toleransi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, apalagi melakukan tindakan anarkis dan perusakan kepada pihak yang berbeda keyakinan dan pemahaman keagamaan. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar tanpa membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling menghormati. Dengan cara itu, kita dapat membangun sebuah peradaban unggul, mulia, dan dihormati bangsa-bangsa di dunia. Saya sungguh menghargai sikap dan pandangan dari jemaat HKBP yang penuh toleransi. Saya senang melihat kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama yang ditunjukkan oleh HKBP bersama umat lainnya di seluruh tanah air. Memang sesungguhnya sesama umat manusia ciptaan Tuhan, kita harus saling hormat-menghormati dalam persaudaraan serta saling menghargai dalam perbedaan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pemerintah terus mendorong terpeliharanya kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Pemerintah tidak hanya mendorong antar umat beragama di tanah air untuk berdialog dan menjaga kerukunan, tetapi juga mendorong dialog antar peradaban dan antar umat beragama sedunia. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa di tengah kemajemukan kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Meskipun di antara kita mungkin berbeda dalam keyakinan, suku, budaya, dan tradisi, namun tetap mampu bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah melalui momentum jubileum ketiga atau 150 tahun HKBP, saya mengajak segenap keluarga besar HKBP untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Mari kita kembangkan budaya toleransi dengan menghindarkan kekerasan dan sebaliknya mengedepankan dialog. Melalui perayaan jubileum, saya mengajak umat Kristen Batak Protestan untuk memperbaharui semangat pengharapan di hati masing-masing, mampu merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan,
serta mampu membangun semangat juang yang tinggi. Perayaan jubilium hendaknya memotivasi pembaruan iman, cinta kasih, kesetiakawanan dan solidaritas sebagai cerminan kasih Tuhan kepada kita umatnya. Semangat ini hendaknya dapat diabdikan tidak hanya untuk umat Kristiani, Batak, Protestan saja, tetapi juga untuk bangsa dan negara serta umat manusia di muka bumi. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari apa yang saya kemukakan tadi, saya mengajak keluarga besar HKBP untuk terus menyemai benih-benih kerukunan antar umat beragama di tanah air. Pertahankan dan terus kembangkan visi dan misi HKBP yang bersifat inklusif, terbuka, dan dialogis. Pelihara dan tingkatkan dialog dengan penganut umat beragama lainnya guna meningkatkan sikap saling mengerti dan saling menghormati. Saya juga mengajak keluarga besar HKBP bersama-sama pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Sebagaimana saudara ketahui, pemerintah terus berupaya dan bekerja keras untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kedamaian di negeri ini, seraya membangun perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya sungguh sangat berterima kasih atas peran aktif HKBP dalam memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya memelihara lingkungan, saya berharap jemaat HKBP juga berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang saat ini sedang kita galakkan melalui program penanaman 1 miliar pohon setiap tahun. Mari kita tanam pohon di lingkungan sekitar kita, di sekitar rumah ibadah, dan di lahan-lahan terlantar. Saya juga mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di negeri ini. Inilah sumbangan kita bagi generasi mendatang dan bagi umat manusia di seluruh muka bumi. Saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas pemberian ulos sebagai tanda kasih dari jemaat HKBP kepada saya. Sebaliknya, sebagai tanda cinta saya kepada jemaat HKBP, saya ingin mempersembahkan 2 bait pantun sebagai berikut. Siang tarutu tu si kumalape, mengalau si huta jala harangan, molo tutudo huriane HKBP, naikondo masih hahulungan. Sahat-sahat nisun, sai sahat ma upotea, sahat kita mangulu, sai sahat ma tu bangga bea. Sekian, terima kasih. Horas, horas, horas. Kita berikan sambutan sekali lagi yang paling meriah untuk sambutan yang telah diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono yang kami cintai, kalau Bapak tadi sudah memberikan upasa, sepantasnya kami sebagai warga HKBP juga membalas upasa tersebut. Kami coba menyampaikan satu upasa kepada Bapak dan Ibu. Eme si tambah tua ma parlinggoman di Siboro, di bata do nama tua sudema hita di Parol. Yang kurang lebih artinya seperti ini. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami cintai, padi yang bernas dan berisi, tempat perlindungan anak hewan, Tuhan Allah penuh kuasa, semua manusia diayomi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden SBY dan